wabarakatuh. Kita mengulangi lagi ya KD 3.6 tentang bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Ini sekarang kita dilengkapi dengan contoh soalnya. Lanjut ya, gini. Apa itu bunyi? Kalian sudah mengenalnya. Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jadi bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Sumber bunyi adalah getaran. Gelombang bunyinya seperti apa? Gelombang bunyinya seperti ini. Ini dikatakan gelombangnya. Ada bukit dan ada lembah. Ini gelombangnya seperti ini. Nah, bagaimana sih ketika ada sumber bunyi dapat didengar oleh telinga manusia? Nah, ini sumbernya ya. Ini adalah mengapa kita dapat mendengar bunyi. Bunyi pertama kali ditangkap oleh sumber bunyi ditangkap oleh daun telinga. Oleh daun telinga kemudian disalurkan ke dalam telinga luar, saluran telinga luar, masuk ke dalam gendang telinga, kemudian koklea, tabung eustachium, terus dan lain sebagainya ya. Di sini adalah yang paling penting adalah ketika bunyi itu didapatkan atau diterima oleh daun telinga, maka bunyi akan diteruskan ke gendang telinga. Nah, gendang telinga ini karena sifatnya gendang, kenapa disebut gendang? Karena dia mempunyai membran. Nah, membran ini kemudian yang bergetar. Getaran ini kemudian disalurkan ke telinga bagian dalam dan sampai ke otak. Nah, indera pendengaran seperti ini ya. Jadi ada gendang telinganya ini yang bergetar, kemudian disalurkan ke otak. Nah, kita tidak akan dapat mendengar ketika telinga kita ditutup, karena indera pendengaran manusia adalah telinga. Ya, lanjut ya. Nah, ini yang paling beberapa soal di PH kemarin yang ada beberapa yang salah ya tentang bunyi, sifat-sifat bunyi. Bunyi memerlukan media sebagai perambatnya. Maksudnya perambat seperti apa? Bunyi memerlukan media sebagai alat ya agar bunyi dapat ditangkap oleh telinga manusia. Pertama yaitu udara. Perhatikan gambar yang pertama ini adalah selang. Ya, itu adalah selang. Ini adalah selangnya. Nah, selang ini kemudian sebagai media rambatnya udara ya, memerlukan udara. Nah, kemudian sumber suara ini dapat didengar oleh yang memakai baju biru. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah benda padat. Nah, di sini digunakan tali. Tali itu sebagai media benda padatnya. Dapat merambatnya. Ini perambatannya. Perambatnya seperti ini. Terus kemudian benda cair. Perhatikan di sini ada air. Nah, yang memakai baju hijau ya, sebut saja Tono. Nah, Tono ini kemudian memukul bagian luar dari ember dengan sebuah batu. Tok tok. Maka kemudian akan terdengar dengan menggunakan corong, dia akan mendengar suara dari ketokan batu ini. Nah, media rambat bunyi ada 3, yaitu apa? Udara, padat, cair. Udara, padat, cair. Oke, lanjut. Bunyi dapat mengalami pemantulan. Nah, bunyi akan memantul pada media benda yang keras. Ini juga sifat bunyi. Yang pertama tadi adalah bunyi harus memerlukan media rambatnya. Yang kedua, bunyi mengalami pemantulan. Ingat ya, pada saat kita berbicara di depan dinding atau di ruangan yang kosong, maka kita akan terdengar kembali. Maka suara kita akan terdengar kembali. Oleh karena itu, bunyi mengalami pemantulan. Bunyi yang datang dari sumber suara kemudian memantul melewati benda yang keras, ya, memantul di benda yang keras, kemudian bunyi tersebut kembali lagi. Nah, itu disebut pemantulan. Sama seperti kita bermain bola. Ya, bermain bola ketika bola itu memantul, ketika bola itu dilepaskan, maka bola akan menyentuh bagian tanah, terus kemudian bola akan kembali ke tangan kita. Itu memantul. Sama konsepnya dengan suara ini. Suara datang, kemudian menyentuh benda yang keras,
Nah, kemudian suara itu memantul kembali. Selanjutnya adalah, nah ini beberapa masih ada yang keliru tentang pembiasan. Gini, bagian atas sama bagian bawah kerapatan atau banyaknya udara berbeda. Pada saat kita naik gunung misalnya, nah di atas gunung udara akan sangat sempit atau udara akan sangat sedikit dibandingkan dengan di permukaan atau di bawah gunung. Karena itu semakin atas kerapatan udaranya semakin tinggi, semakin bawah kerapatan udaranya semakin longgar. Nih, pembiasan terjadi karena perbedaan kerapatan media rambat bunyi, yaitu udara. Ingat tadi ya, media rambat bunyi udaranya. Pada malam hari pembiasan relatif kecil, sehingga suaranya jelas. Pada siang hari pembiasan besar, suaranya samar. Pada siang hari pembiasannya besar, suaranya samar. Semakin rapat media, maka semakin cepat bunyi itu merambat. Ulangi, semakin rapat media, semakin cepat. Bagus. Nah, ini ya. Jadi pada malam hari pembiasan relatif kecil karena pada malam hari udara rapat ya, dingin katanya. Ya, seperti itu ya, udara rapat, terus kemudian suaranya bisa jelas. Pada siang hari pembiasannya besar, jadi udaranya itu tidak terlalu rapat sehingga suara akan terdengar samar pada saat siang hari. Ingat ya, pembiasan itu karena apa? Perbedaan kerapatan media rambat bunyi, yaitu udara. Malam jelas, siang samar, gitu ya. Selanjutnya adalah sifat bunyi yang selanjutnya, yaitu mengalami pelenturan. Pernahkah kalian mencari HP, ya, mencari handphone dengan mencarinya saja tanpa kalian membunyikan HP tersebut? Pasti dapat dengan mudah kita menemukan HP atau menemukan handphone atau gawai kita dengan cara handphone tersebut dibunyikan. Coba di miss call dulu. Nah, nanti ketika suaranya atau getarannya terdengar, maka kita dengan sangat mudah akan menemukan HP atau gawai tersebut. Begitu juga pada saat radio dibunyikan, kita akan dengan mudah akan sangat mudah dapat menemukan di mana letak benda tersebut atau benda yang mengeluarkan bunyi tersebut. Itu mengalami pelenturan. Sama halnya dengan kita dapat mendengar suara apakah itu motor, mobil dari kejauhan walaupun kita di luar rumah, walaupun kita di dalam rumah. Ya, walaupun kita di dalam rumah, atau bahkan kita juga bisa mengenali jenis suara motor ayah misalnya, atau suara motor ibu dari jauh, misalkan ya, dari jauh sebelum kita masuk rumah saja kita sudah bisa menentukan bahwa itu suara motornya ibu, itu suara motornya ayah. Karena apa? Karena bunyi mengalami pelenturan. Dia dapat merambat dan berbelok ya. Dia dapat merambat dan berbelok walaupun ada dindingnya, walaupun ada media-media lain yang dapat menghambat bunyi. Seperti itu. Bunyi mengalami pelenturan. Contohnya adalah kita dapat dengan mudah menemukan sesuatu yang berbunyi. Ketika kita mencari gawai atau HP, maka gawai tersebut dibunyikan agar kita dapat dengan mudah mencarinya. Selanjutnya, sifat bunyi itu mengalami perpaduan. Ketika kita mendengar suara pada speaker, ya, dua speaker yang sama dan dibunyikan pada volume yang sama, ketika kita berada di tengah-tengahnya, kita akan mendengar suara yang sama. Tapi ketika kita bergeser ke salah satu speaker, kanan ataupun kiri, kita akan mendengar suara yang lebih jelas atau volume yang lebih jelas, ya, ketika kita dekat dengan sumber suaranya. Nah, speaker yang jauh akan terdengar samar atau akan terdengar rendah suaranya. Karena apa? Karena bunyi mengalami perpaduan. Jadi nanti akan terdengar bunyi yang rendah atau bunyi yang tinggi. Nah, ketika kita berada di tengah, kita akan mendengar jenis bunyi yang berbeda karena bunyi tersebut mengalami perpaduan, ya, mengalami perpaduan. Nah, biasanya di bioskop itu mereka membuat perpaduan bunyi agar suara dapat didengar baik di sebelah kanan, sebelah kiri, bagian di belakang ataupun depan, itu terdengar jelas, ya.
sifat-sifat bunyi selanjutnya yaitu bunyi mengalami, sifat-sifat bunyi yang selanjutnya adalah bunyi yang pertama tadi apa? Mengalami, ya, bunyi memerlukan media rambat. Yang kedua, bunyi mengalami pemantulan. Yang ketiga, bunyi mengalami pembiasan. Yang keempat, bunyi mengalami pelenturan. Yang kelima, bunyi mengalami perpaduan. Betul. Nah, coba contoh soalnya. Bunyi akan memantul pada jenis benda atau tekstur benda yang bunyi akan memantul pada jenis benda atau tekstur benda yang bersifat apa? Terus kemudian yang kedua, kenapa di luar angkasa astronot memerlukan alat khusus untuk berkomunikasi? Yang ketiga, ketika di dalam rumah kita bisa mendengar suara motor ayah menuju rumah karena bunyi mengalami. Oke, dijawab. Oke, kita langsung tahu jawabannya. Nah, ini yang pertama adalah bunyi akan memantul pada jenis benda atau tekstur benda yang keras. Yang kedua, kenapa di luar angkasa astronot memerlukan alat khusus untuk berkomunikasi? Karena tidak ada media rambat bunyi di sana. Di luar angkasa bersifat hampa udara, jadi tidak ada udara, tidak ada media rambat bunyinya. Terus kemudian yang ketiga, karena mengalami pelenturan atau difraksi. Ya. Selanjutnya, oke. Nah, ini adalah frekuensi bunyi. Frekuensi bunyi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik. Nah, berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan ya, infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Infrasonik itu di bawah 20 Hz. Di bawah 20 Hz. Nah, dapat didengar oleh sebagian hewan seperti jangkrik, kuda, dan lain-lain. 20 sampai dengan 20.000 Hz itu adalah audiosonik. Nah, rentang bunyi inilah yang dapat didengar oleh manusia. Lebih dari 20.000 ada, yaitu ultrasonik. Nah, ultrasonik ini dapat didengar dan dimanfaatkan oleh kelelawar dan lumba-lumba. Ya, jadi frekuensi bunyi itu ada 3, infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Nah, contoh soalnya, banyaknya getaran yang di dalam 1 detik disebut apa tadi? Ayo, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 detik disebut apa? Semakin banyak getaran yang dilakukan oleh sebuah benda, maka bunyi semakin. Nah, yang ketiga, ekolokasi adalah cara kelelawar berkomunikasi dan alat navigasi ketika beraktivitas di malam hari. Ekolokasi pada kelelawar memanfaatkan frekuensi bunyi apa? Ya, ini tadi. Yang pertama adalah jawabannya frekuensi. Yang kedua, semakin banyak getaran yang dilakukan oleh sebuah benda, maka bunyi semakin tinggi. Ekolokasi memanfaatkan frekuensi ultrasonik di atas 20.000 Hz. Nah, selanjutnya, pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, ini juga ada beberapa yang keliru. Perhatikan ya. Nah, gema itu bunyinya akan terdengar jelas karena akan datang setelah suara asli. Oke. Nah, tapi gaung itu akan terdengar tidak jelas, akan terdengar samar karena dia datangnya berbarengan dengan suara aslinya gitu ya. Jadi yang datangnya yang terdengar jelas, pantulannya terdengar jelas itu disebut gema. Yang pantulannya tidak jelas itu disebut gaung. Gitu ya. Bunyi dapat diserap atau diredam oleh media atau bahan yang permukaannya lunak. Bunyi juga dapat diserap oleh bahan yang permukaannya lunak, empuk atau berserat. Contohnya adalah karet, karpet, gabus, dan wol. Oke, ini adalah contoh soalnya. Nah, perhatikan contoh soalnya. Bunyi yang datang bersamaan dengan suara asli disebut apa? Oke, cara kelelawar menggunakan bunyi pantul untuk menghindari pohon agar tidak tertabrak. Gejala alam ini disebut apa? Nah, ini cara kelelawarnya ya. Tadi apa jawabannya? Oke, jawaban yang pertama adalah gema. Jawaban yang kedua adalah ekolokasi. Baik, demikian penyampaian untuk pembelajaran hari ini. Nanti PowerPoint-nya akan dimasukkan juga ke dalam tugasnya ya. Nanti yang baik yang remedi maupun yang pengayaan mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam memahami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.